Mau menyaksikan kajian Buya Yahya tanpa biaya internet? Segera pasang parabola Al-Bahjah TV di rumah Anda. Bebas biaya bulanan dan tanpa koneksi internet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Aulia, asal Depok. Bagaimana tahapannya bisnis? Tahapannya bisnis sedangkan saya masih berusia 17 tahun dan masih sekolah. Dan saya ingin sukses sejak muda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana mulai bisnis dari usia 17 tahun? Ya, nampaknya Mas Ibu nih yang wajib menjawab nih. Silakan Mas Ibu. 17 ya tadi usianya ya? Ya, alhamdulillah. Kalau Rasulullah itu ada yang mengatakan 10 tahun, ada yang mengatakan 12 tahun. Anggaplah 12 tahun. Ya. Beliau dagang sampai usia 37 tahun. Jadi 20 tahun lebih dagangnya. Nah, kabar baiknya buat wanita, wanita tidak harus cari nafkah, tidak wajib. Bahkan sunnah khusus juga tidak ada. Jadi boleh nggak? Boleh, hukumnya mubah. Secara umum seperti itu. Tapi ada kabar baik lagi yang berikutnya. Apa itu? Wanita yang paling mulia ternyata pebisnis. Siapa wanita paling mulia? Syekh Ali Jabir, almarhum, waktu seminar sama saya, pernah juga waktu itu di ruangan ini, di Istiqlal, tapi beliau sampaikan waktu itu di luar, pas kita IG live. Beliau sampaikan, setelah para nabi masuk surga, laki-laki pertama yang masuk surga adalah apa? Pengusaha. Siapa itu? Abu Bakar. Setelah para nabi masuk surga, wanita pertama yang masuk surga juga apa? Pengusaha. Namanya Khadijah. Tidak ada wanita yang lebih mulia daripada Khadijah. Ya. Dan Rasulullah ditakdirkan Allah dapat jodoh yang lebih muda, lebih cantik. Tapi sayangnya Rasulullah pada Khadijah itu nggak ada lawan. Udah sekian tahun meninggal masih juga terbayang. Dan ketika beliau juga menaklukkan Mekah, membuka Mekah kembali, gitu ya. Ini jarang dibahas sama sejarah, tapi saya cek ternyata benar ada. Apa yang beliau lakukan? Beliau kangen sama Khadijah walaupun sudah meninggal. Apa yang beliau lakukan? Beliau ke makamnya Khadijah dan bikin kemah di sebelahnya itu. Ya, karena Pak kangen dan pengen kayaknya cerita. Ini loh yang kita perjuangkan sama-sama. Akhirnya Mekah kebuka kembali. Nah, ini kabar baik buat wanita. Jadi wanita yang paling dicintai Rasulullah pun pebisnis. Wanita yang paling mulia pun pebisnis. Ya, Khadijah. Dan beliau yang pertama masuk surga dari kalangan wanita. Nah, jadi kalau misalnya kita usia muda mulai bisnis lebih bagus. Ini izin saya sampaikan, mohon maaf sebelumnya, kita orang Indonesia itu telat ngerti soal bisnis. Dan telat ngerti soal penafkahan. Saya 4 tahun di Malaysia. Saya tinggal di Batam sebelumnya, dekat juga dengan Singapura, alhamdulillah. Cuma 45 menit. Jadi orang Batam ke Singapura tuh wajar lah kayak ke Bandung gitu. Bukan karena kaya, bukan karena punya uang, enggak. Memang kita ya dekat aja. Uang kita dulu hidupnya susah gitu kan ya. Tapi kita perhatikan orang Singapura, orang Malaysia itu sudah terbiasa cari uang sejak SMP. Walaupun dia keluarga yang mapan. Indonesia ada, kecil-kecil cari duit, tapi karena susah hidupnya. Malaysia enggak, Singapura enggak, biasa. Makanya liburan semester itu cari duit semuanya, di pom bensin, jagain McDonald, kerja di perpustakaan, sejak SMP, sejak usia akhir balik. Itu insya Allah lebih sunnah sebenarnya. Kita lihat lagi nih di film-film Amerika misalnya, atau Eropa. Saya alhamdulillah 2 kali ke Amerika gitu ya, tapi mungkin nggak lihat secara mendalam, ya. Tapi lihat dari luarnya aja, dan mungkin kita dari film-film juga tahu, orang Amerika pun, Eropa pun, orang Australia juga itu sejak SMP, SMA terbiasa cari duit. Makanya summer, musim panas, mereka cari duit dulu. Habis itu baru senang-senang. Orang Indonesia, kalau dia keluarga dari yang lumayan mapan, biasanya itu mulai cari uangnya telat. Makanya ada saudari kita, mulai usaha sejak usia 17 tahun, keren banget. Laki-laki harus lebih awal. Tadi ada cerita misalnya yang sempat drop, down gitu ya. Nah, saran saya untuk mengurangi resiko kegagalan, itu baiknya kita punya mentor. Rasulullah punya mentor, pamannya. Ya. Dan mohon maaf ya, saya berdiri. Pemain golf paling jago saat ini siapa? Ya, yang legend lah gitu ya, walaupun sekarang sudah pensiun, namanya Tiger Woods. Paling mahal. Ya. Nama dia jadi brand di mana-mana. Tapi saya lihat tuh fotonya saya kaget. Kenapa? Dia lagi ngayunkan tongkat pun dia punya mentor di sampingnya.
untuk ngecek betisnya seperti apa, ini paha seperti apa, tekanannya pas semua atau tidak. Jadi mohon maaf, orang paling jago sekalipun punya mentor. Karena apa? Ada sisi yang dia nggak lihat, dia mukul ke sana, sebelah sini lihat nggak? Mentornya ngecek, tak seperti itu. Dan pas dia ngayun, dia nggak lihat dirinya. Yang bisa lihat siapa? Mentornya. Ya, jadi teman-teman memang ada baiknya bisnis itu punya mentor. Presiden pertama Indonesia, siapa namanya? Ada lagi tokoh hebat namanya Agus Salim. Soekarno, Agus Salim, termasuk juga Buya Hamka. Ternyata punya mentor yang hebat. Bahkan ini disebut adalah apa? Gurunya Bapak Bangsa. Siapa beliau? Hos Cokro Aminoto. Jadi Soekarno sekalipun punya mentor. Beliau magang, istilah zaman sekarang ya, itu magang di rumahnya beliau itu. Sampai akhirnya Hos Cokro Aminoto jodohin sama anaknya. Jadi Soekarno punya mentor. Nabi Muhammad punya mentor. Ya. Nah hari ini kalau kita misalnya bisnis nggak punya mentor, ya agak-agak resiko. Jadi tadi bagi saudari kita yang misalnya usianya relatif muda, ada baiknya punya mentor. Yang sudah jago pun punya mentor juga. Ya, mentor tidak harus terkenal. Yang penting memang dia cirinya itu 3. Teruji, tulus, dan terakses. Kadang jago tapi nggak terakses, repot. Ya, terakses, tapi mohon maaf agak lemot, percuma juga. Memang dia harus teruji juga. Ya, dan memang dia tulus pengen bantuin kita, bukan manfaatin kita. 3 ini. Jadi tidak harus orang terkenal. Kadang-kadang kita baca di sosial media, nonton di sosial media, mentor tuh yang ngetop-ngetop semua. Boleh, tapi nggak harus. Ada kalau cari yang ngetop itu kadang-kadang agak repot, agak susah. Saya berkala biasanya ketemu dengan Bu Nur yang punya Wardah. Ya, kemarin itu pertemuan terakhir beliau kurang sehat, tapi tetap karena komitmen beliau tetap mau ditemuin. Ya, beliau ngobrol. Ya waktu itu zaman COVID, tapi nggak pakai masker juga beliau sampaikan ke kita, cuma dijarakin aja. Jadi saya pun belajar terus dan masih banyak mentor-mentor yang lain, termasuk juga urusan agama. Ya, salah satunya bersama Buya, saya dikawal terus juga agar ya kita pengen bisnis itu benar, beliau kawal terus juga semua. Bahkan saya ada masalah-masalah juga beliau yang bantu, alhamdulillah, bantu menguraikan langsung, alhamdulillah. Ya, jadi ada mentor bisnisnya, ada mentor agamanya. Ini nggak main-main. Nah ini nih, ini izin saya ngomong agak ini sedikit ya. Jadi Islam itu kalau kita lihat sepotong-sepotong, itu banyak yang mohon maaf merendahkan harta. Dunia ini kayak sayap nyamuk, nggak berharga sama sekali. Pernah Nabi nunjukkan juga bangkai binatang. Nih dunia kamu cari ini kayak ini nih, kata Nabi. Ditunjukin tuh, pakai kayu diginiin tuh. Gak ada apa-apanya dunia ini. Pasar tempatnya setan. Digituin, itu hadis. Rasulullah yang ngomong coba. Tapi yang anehnya, menariknya adalah apa? Ini jangan dipotong nih makanya. Kalau dengar ini doang kita malas ngejar dunia. Sudahlah ini penjara buat kita memang dunia. Tapi ada penjelasan di bab yang lainnya. Ya, tadi Masya Allah Buya sampaikan, saya udah dengar bocoran di awal. Itu kita langsung hati zep langsung ya. Umar mengatakan apa? Pengen meninggal di mana? Di pasar. Karena beliau pengen memastikan apa? Halal haramnya makanan yang dibawa pulang sama orang. Jadi aku jihad di sini, nggak main-main di sini. Nah, jadi justru pasar itu tempat yang memang rawan ujian, juga rawan penipuan, bahkan disebut tuh ya setan paling banyak di sana. Justru orang Islam yang harus di sana, orang beriman yang harus main di sana. Agar benar. Kita nggak perlu tanya lagi halal atau haram. Pak, ini ramennya halal nggak? Lah, Bapak gimana? Ini orang Islam yang jual. Orang beriman yang jual pasti halal, Pak. Tenang kita, tanpa kita lihat sertifikatnya. Sekarang karena kita nggak ngerti, kita pakai tanya-tanya. Ini halal nggak? Ya kan? Udah makan nasi padang aja kita masih curiga, ini halal nggak? Padahal nasi padang katanya coba. Ya. Nah, jadi justru pasar itu ujiannya besar, yang menguasai harus orang beriman. Begitu juga harta ini berbahaya. Ya kan? Nah, yang disebut mohon maaf bangkai itu, yang disebut tuh nggak ada nilainya kayak sayap nyamuk sekalipun itu, karena harta itu tidak nempel ke akhirat. Kalau nempel ke Allah, nempel ke akhirat, naik nilainya. Satu botol nih air Al-Bajah gini aja, ya kan? Tapi digunakan untuk apa? Menjamu tamu, menjamu guru, ya kan? Untuk musafir. Ini yang harganya cuma 7.000, naik sampai tak terhingga nilainya. Karena apa? Nempel pada dimensi akhirat. Ya, ngasih minum doang, apalagi ngasih makan, apalagi ngasih modal usaha, apalagi ngasih ilmu. Nah, jadi harta yang dianggap nggak berharga itu kalau tidak ada nempel di akhiratnya. Nah, teman-teman semua insya Allah tahu ilmunya, dibimbing juga sama Buya, dibimbing oleh guru-guru yang lain, insya Allah ngerti ilmunya. Jadi memang harus kita yang pegang harta, harus kita yang pegang bisnis. Sebaik-baiknya harta berada di tangan orang beriman. Dan Allah lebih suka mukmin yang kuat. Kuat apa? Imannya, ilmunya, amalnya, juga nafkahnya, juga finansialnya. Sehingga apa? Tidak gampang diotak-atik sama yang lain. Orang kaya memang ada ujiannya, tapi hati-hati. Orang miskin zaman sekarang, apalagi kita lihat potret Indonesia ini real. Orang nggak berani ngomong kadang-kadang di forum yang terbuka. Saya ngomong di sini. Apa itu? Orang miskin di Indonesia rawan apa? Rawan murtad, tahu nggak? Bukan omong kosong ini. Orang kalau misalnya nih ya mukmin dia kaya, mungkin ada ujian kadang-kadang meleng. Apa dia? Mungkin korupsi, mungkin nyogok,
mungkin lalai sholatnya, ini masalah besar. Tapi kita lihat orang fakir Indonesia seperti apa masalahnya? Murtad. Karena sembako murtad, beasiswa murtad. Salah siapa? Salah kita sama-sama. Kok dibiarkan saudaranya lemah? Kalau mereka kuat finansial, nggak gampang dia otak-atik, dikasih sembako, dia kasih lebih gede lagi. Ya kan? Dikasih beasiswa, dibalikin lagi. Udah, karena punya uang, punya marwah, punya iman. Nah, kuat iman juga kuat finansial. Bahkan ada lagi hadisnya, di ayatnya juga ada. Jangankan kita, anak kita pun hendaknya jadi generasi yang kuat. Lebih baik generasi itu kuat daripada generasi yang minta-minta. Ini hadisnya ada. Jadi jangankan kita Pak, anak kita pun kita usahakan mesti kuat. Maka tadi saya ada komitmen, saya minta teman-teman semuanya, pengen anaknya, ponakannya jadi pebisnis semuanya, insya Allah, amin. Ya, jadi mungkin itu jawaban saya juga, mungkin buat yang tadi juga gitu ya, mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan yang kedua dan yang pertama tadi. Baik, Masya Allah, syukran jazilan atas apa yang telah dijawab. Ada tambahan Bu ya? Sebentar. Boleh, silakan. Masya Allah. Saya minta tambahan juga kepada Mas Anto setelah ini karena urusan bagaimana dia mulai juga biar langsung to the point. Cuman saya akan nyampaikan satu hal. Mentor yang sampaikan itu penting banget. Sekarang lihat, banyak ibu-ibu tiba-tiba nangis kenapa? Anaknya punya utang pinjaman online gara-gara ikut bisnis segala macam. Karena apa? Dia ikuti ambisi pengen kaya tapi nggak pakai pembimbing. Kacau lah dia, berantakan. Dia hanya terpesona sama kawannya, bisnis begini dulu, ikut-ikutan dia masuk. Termasuk kalau tidak salah di kabupaten kita dulu ada satu bisnis yang wah menjanjikan betul. Setiap malam letakkan uang 50 juta dia dapat begini. Sekarang nyungsep pada nangis semuanya. Karena nggak ada mentornya itu. Yang ada adalah yang mengajak untuk mengambil keuntungan dari kita. Jadi betul pembimbing. Termasuk diantaranya agar kita tahu halal haram. Jangan sampai wah prospektif menarik tapi masuk neraka untuk apa, kan begitu ya. Jadi benar sekali ya sebagai Mas Ipo, pembimbing itu penting, bahasa sederhananya pembimbing atau mentor. Kemudian mungkin Mas Santo mungkin bisa menyampaikan mau diapain anak yang umur 17 tahun ini, langsung aja to the point. Terima kasih Guru. Assalamualaikum. Umur 17 tahun itu masih produktif kita bilang. Kenapa? Dia hanya kurang, izin Bu ya, itu hanya kurang koneksinya aja dan silaturahmi. Saat dia mendapat koneksi yang baik, mendapat trust, dia akan bisa menjalankan bisnis dengan baik. Seperti contoh, dia akan melakukan bisnis online. Untuk bisnis online atau franchise itu butuh trust. Tapi kalau kita sambungkan dengan ownernya, dia akan mendapat harga yang baik, tempat yang baik, lokasi yang baik, dan itu bisa membantu saudari kita ini untuk berusaha ke depan lebih baik. Simpelnya aja, gampang, nanti ketemuin saya di belakang, ntar saya kasih satu teman untuk mensupport kegiatannya. Terima kasih Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Intinya nanti pintunya sudah dibuka, Bang Anto, kemudian sudah pada sukses, program kita dengan namanya SPO sudah ada pondok, ada dakwah. Pokoknya harus semuanya jalan semuanya. Yang muda-muda pengen bangkit bisnisnya, sudah dibuka pintunya, jangan ragu. Ya, semuanya, bismillah. Karena di masjid, kita mulai dari masjid, insya Allah kembali ke masjid nanti. Kembali kepada kemuliaan semuanya. Sahabat Al-Bahjah TV, setelah menyaksikan video ini, jangan lupa bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad. Shollu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi wa ala alihi wa sahbihi.